bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi saya sekali lagi untuk hadir di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar tentang firman Tuhan, dan kita masih melanjutkan tema bulan yang lalu, yaitu tentang tujuan-tujuan yang menghibur di dalam penderitaan-penderitaan kita yang menyakitkan gitu. Saya berpikir bulan lalu setelah saya khotbah, semua orang tuh hidupnya sudah terhibur dan tidak perlu ibadah. Tapi ternyata lebih banyak yang datang ya. Jadi kelihatannya lebih banyak yang punya masalah ya saudara ya. Rasanya kemarin dikasih 2 jawaban masih kurang. Nah hari ini saya akan menambahkan 3 jawaban lagi, 3 tujuan di balik penderitaan-penderitaan kita yang menyakitkan. Tapi sebelum kita membaca teks dan membahasnya, saya ingin menampilkan sebuah gambar dan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara itu pergi ke satu tempat gitu mau liburan, ternyata di tengah jalan menemukan batu yang besar di tengah jalan. Bagaimana cara kita memandang batu ini? Batu ini apakah sebuah halangan yang membuat saudara semua merasa aduh dibatalkan saja, buat apa liburan di depan ada halangan? Lebih baik cari warung paling dekat, makan di situ sampai puas, sudah pulang begitu. Nanti tinggal cari foto di Google begitu kan, yang bagus gitu kan, pakai green screen, di Photoshop semuanya selesai. Atau saudara akan berkata begini, wah ini tantangan ini, batu ini adalah tantangan yang besar. Kita harus memikirkan bagaimana caranya kita bisa naik ke atas batu itu, kemudian melakukan selfie di atasnya, luar biasa. Ini spot yang mungkin tidak akan ada duanya lagi yang kita temukan. Saudara menganggap itu tantangan atau bahkan saudara berani melangkah lebih jauh dan berkata begini, ini mah bukan halangan. Ini bukan tantangan, ini sebetulnya adalah peluang untuk mendapatkan keuntungan ini. Lalu saudara mulai mikir begini, wah lebih baik aku temui kepala desanya saja. Lalu diomongin, Pak mau enggak kalau batunya ini disingkirkan dengan biaya yang murah lah Pak, enggak mahal-mahal, mau enggak Pak gitu kan. Kemudian kepala desanya bilang, oh ya mau boleh tuh gitu kan. Oh ya sebentar ya Pak ya, saya telepon semua jemaat Gibeon Pak untuk bawa palu masing-masing Pak ya gitu kan. Jadi setelah semua dipanggil semua menghancurkan batunya, dapat duit deh dari hasil menghancurkan batu. Ternyata batunya juga bisa dipakai untuk bangun gereja Gibeon supaya lebih gede lagi kan gitu kan. Jadi saudara merasa kayak wah ini tiap kali melihat begini saudara ada peluang. Tiap kali lihat apa ada peluang begitu. Wah ini namanya orang yang bergairah melihat sesuatu. Nah saudara pertanyaan saya ini kelihatannya sepele sekali. Kelihatannya mengada-ngada. Tetapi sebetulnya pertanyaan ini seringkali saya pakai pada waktu saya melatih leadership. Karena seorang leader itu harus bisa memiliki cara pandang yang baik. Saya percaya bahwa perubahan cara pandang jauh lebih diperlukan daripada perubahan keadaan. Perubahan cara pandang itu jauh lebih diperlukan daripada perubahan keadaan. Kita seringkali ketika punya masalah kita selalu minta sama Tuhan, Tuhan ubah keadaan. Tapi sebetulnya dengan mengubah cara pandang kita, kita tuh bisa melihat sesuatu yang sebelumnya kita anggap sebagai halangan, justru itu menjadi sebuah peluang bagi kita. Yang kita perlukan adalah mengubah cara pandang sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Sesuai dengan kematian dan kebangkitannya. Maka kita akan bisa melihat segala sesuatu yang selama ini menyakitkan. Sebetulnya adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kita semuanya. Kita akan belajar itu bersama-sama hari ini. Nah mari kita membaca ulang ayat kita. Kita baca seluruhnya walaupun kita nanti tidak akan membahas seluruhnya. Mari kita membaca bersama-sama seperti yang bulan lalu, ayat ganjil dibaca oleh yang hidupnya menderita, yang ayat genap dibaca oleh yang hidupnya bahagia ya. Oke, mari kita membaca bersama-sama. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kamu derita juga.
Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Amin. Bagi saudara yang tidak sempat mendengarkan atau mengikuti ibadah khotbah saya bulan yang lalu, izinkan saya untuk mereview sebentar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah paham, yang sudah hafal, maafkan saya terpaksa mengulang demi kebaikan yang lain. Nah, di dalam khotbah saya bulan yang lalu kita sudah belajar dua tujuan yang pertama. Mengapa Allah seringkali menempatkan kita di tengah penderitaan yang sangat menyakitkan kita? Yang pertama adalah supaya kita mengenal Allah secara lebih personal. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Supaya kita mengalami Allah. Jadi mengenal bukan cuma secara konseptual, secara doktrinal, tetapi secara personal. Yang kedua tujuannya adalah supaya kita mengalami persekutuan dengan penderitaan Kristus. Itu di ayat yang kelima. Jadi semakin kita menderita, kita semakin paham betapa besarnya kasih Kristus kepada kita. Kalau saudara dikhianati dan merasa sakit, sebesar itulah rasa sakit yang diambil oleh Kristus untuk mendapatkan saya dan saudara. Kalau saudara merasa miskin, semua terbatas dan dihina orang, sebesar itu pula rasa sakit yang Kristus ambil untuk mendapatkan saya dan saudara. Sehingga semakin saudara menderita, saudara semakin mengalami persekutuan dengan penderitaan Kristus. Dan hari ini kita akan masih melanjutkan tujuan-tujuan ini. Dan hari ini ada 12 tujuan mengapa kita perlu berbahagia di tengah-tengah penderitaan kita ya. Terlihat dari wajahnya udah gak bahagia ya. Tidak sampai 12, saudara. Hari ini kita akan belajar tujuan yang ketiga, keempat, dan kelima. Oh salah. Ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kita akan belajar 3 tambahan lagi. Mengapa Tuhan itu seringkali meletakkan kita di tengah-tengah situasi yang sulit luar biasa. Langsung saja, yang pertama adalah menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Saya bacakan ulang ayat yang ke-6 dan ke-7. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Paulus ketika dia menderita, yang dia urusi itu bukan masalah bagaimana supaya dia lepas dari penderitaan. Bukan. Ketika dia berada di dalam penderitaan, yang dia pikirkan itu bukan sekedar bagaimana saya bisa bertahan dan keluar dari penderitaan ini. Tapi yang dia lakukan adalah bagaimana supaya melalui penderitaan ini, aku bisa memberkati orang lain. Kita seringkali ketika menderita, doa-doa kita itu hanya berhenti pada diri kita sendiri. Benar atau betul? Tuhan berkati bisnisku yang sepi, supaya ramai. Kalau ramai, berhentinya di mana? Di kita sendiri. Itu problem dengan kita. Kita ini kelihatannya mencari Tuhan gitu. Tapi sebetulnya kita sedang memanfaatkan Tuhan. Karena kita cuma mencari Tuhan untuk melengkapi apa yang kurang dalam diri kita. Dan itu persoalan besar. Nah di dalam ayat-ayat tadi Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana ketika dia menderita itu untuk kepentingan jemaat. Ketika dia dihibur itu juga untuk kepentingan jemaat. Jadi
whatever happens in our life, kita ini harus menjadi a channel of blessings for others. Apapun yang terjadi, Paulus tidak mengatakan begini, ketika kami dihibur, itu menjadi penghiburan buat kamu. Berhenti sampai situ. Tidak. Ketika dia menderita pun, itu untuk kepentingan orang lain. Dan saya suka kata sama seperti muncul berkali-kali di ayat 5, 6, dan 7. Kalau saudara lihat ayat yang kelima dan masih ingat, di dalam ayat yang kelima Paulus mengatakan sama seperti kehidupan dan kematian Yesus ada dalam diri Paulus, demikian pula sekarang Paulus berkata begini, penderitaan kami dan penghiburan kami adalah untuk engkau, jemaat di Korintus. Jadi apa yang Paulus alami bersama dengan Kristus, itu juga yang Paulus bagikan dengan orang lain. Kalau saudara ingin membagi hidup dengan orang lain, pastikan saudara memiliki hidup. You cannot give what you don't have. Itu jelas sekali. Banyak orang ingin menjadi berkat bagi orang lain, tapi dirinya sendiri jiwanya masih belum penuh. Minta doa sama Tuhan begini, Tuhan bekerjalah melalui aku. Tapi orang ini tidak pernah berdoa, Tuhan bekerjalah di dalam aku. Kalau engkau tidak pernah memberi dirimu dikerjakan oleh Allah, dipenuhkan oleh Injil, bagaimana saudara bisa memenuhkan hidup orang lain dengan Injil? Itu yang harus saudara pikirkan. Paulus di sini tidak langsung berkata di ayat 6 dan 7. Dia mulai di ayat yang kelima. Bagaimana dia mengalami Kristus, mengalami kematian Kristus yang membawa keselamatan bagi dia. Hal yang sama juga, penderitaan Paulus membawa sesuatu yang bermanfaat bagi keselamatan jemaat di Korintus. Atau kalau boleh saya terangkan lebih jelas lagi begini saudara. Sebagaimana penderitaan Kristus mendatangkan keselamatan bagi kita, ayat yang kelima, penderitaan kita juga bisa mendatangkan faedah bagi keselamatan orang lain. Ayat yang ke-6a Paulus berkata, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Apakah saya sedang berkata bahwa sumber keselamatan kita adalah Paulus? Pasti bukan. Kata keselamatan yang dipakai di ayat 6a itu bukan berarti dari mati dalam dosa hidup di dalam keselamatan. Itu karena Paulus. Jelas tidak. Keselamatan itu karena Allah saja, bukan karena manusia. Siapapun manusia, dia tidak menentukan keselamatan kita. Hanya Allah yang dengan anugerahnya yang tidak dapat ditolak, mengerjakan hati kita dan menyelamatkan kita. Saya percaya kata keselamatan di sini jangan ditafsirkan seolah-olah dari orang yang hidup di dalam dosa yang seharusnya binasa, lalu menjadi hidup di dalam kekekalan, di dalam hidup yang kekal, di dalam kedamaian. Bukan. Karena kalau saudara lihat urutannya itu menjadi penghiburan dan keselamatan. Bukan menjadi keselamatan dan penghiburan gitu saudara. Maksudnya keselamatan di sini itu bukan awalnya. Keselamatan di sini itu menjadi progres selanjutnya, tahap selanjutnya. Jadi ketika orang menghadapi penderitaan, banyak orang meninggalkan Tuhan gara-gara menderita. Benar atau betul? Kalau saya perhatikan ya, orang-orang yang meninggalkan imannya, itu kalau saya perhatikan dari pengalaman saya, penyebab top 3. Satu, punya banyak pertanyaan tentang Alkitab, tentang Tuhan, tidak ada jawaban. Tanya sama pendeta malah dimarah-marahi. Katanya terlalu sombong, banyak mikir, nggak ngandalkan Roh Kudus dan sebagainya. Roh teologi ditengking. Loh kok lama-lama curhat ya saya ya. Nah, itu pengalaman saya dulu jadi ateis gara-gara begitu soalnya. Jadi punya banyak pertanyaan nggak ada jawaban gitu. Yang kedua karena kecewa dengan rohaniwan atau kecewa dengan anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga adalah karena penderitaan. Ketika kita menderita kita selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan mengapa ini terjadi? Kalau engkau ada, mengapa engkau biarkan semuanya ini terjadi? Nah penderitaan itu bisa membahayakan keselamatan kita. Makanya Paulus ingin supaya pengalaman dia bersama dengan Tuhan menjadi penghiburan bagi orang lain yang menderita. Sehingga itu berfaedah bagi keselamatan orang itu. Bukan memberikan keselamatan. Tetapi menolong orang itu bertahan di dalam keselamatan. Itu maksudnya. Jadi saudara melihat ada kesamaan.
Di ayat yang kelima, kematian penderitaan Kristus itu memberikan keselamatan bagi kita. Dulu orang berdosa, sekarang jadi orang benar. Dulu binasa, sekarang punya hidup kekal, punya jaminan hidup kekal. Tapi Paulus juga mengalami itu dan dia berikan kepada jemaat Korintus. Bukan dalam arti memberikan keselamatan, tetapi memberikan faedah bagi keselamatan jemaat Korintus. Karena Paulus tahu penderitaan itu menjadi musuh, godaan yang membahayakan orang bisa meninggalkan iman. Dengan melihat apa yang terjadi dalam diri Paulus, jemaat Korintus dikuatkan dan tetap berpaut kepada Tuhan. Itu dari sisi penderitaan Paulus. Tapi dari sisi penghiburannya juga sama. Sebagaimana kehidupan Kristus mendatangkan pengharapan bagi kita, ayat yang kelima, penghiburan kita juga bisa mendatangkan penghiburan, ayat 6b, dan pengharapan bagi keselamatan orang lain. Jadi apa yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara, pastikan itu tidak terbuang percuma. Amin. Pastikan apa yang terjadi di dalam hidup kita, whatever it is, whatever happens in your life, don't waste it. Biarlah orang lain bisa belajar dan mendapatkan manfaat sesuatu. Entah dari penderitaan kita, entah dari penghiburan yang kita terima. Ketika Paulus dihibur di dalam semua penderitaannya, jemaat Korintus itu juga merasa punya harapan gitu. Mereka melihat gini, gila Paulus hidupnya lebih susah aja survive kok di tangan Tuhan, ditopang kok. Masa kita yang gak seberapa susah mau meninggalkan Tuhan. Ya kan? Dapat penghiburan juga orang lain. Ketika mereka melihat, iya gila Paulus itu sudah putus asa, gak punya harapan. Tapi dia ditopang oleh kasih karunia. Kita ini loh masih punya harapan. Masa kita mau menyerah begitu saja? Akhirnya apa yang dialami Paulus, baik penderitaan maupun penghiburannya, dia bisa menguatkan orang lain. Tapi ini luar biasa sebetulnya yang dibicarakan oleh Paulus. Ketika Paulus bicara tentang penghiburan, Paulus itu bilangnya begini, penghiburan yang kami terima itu menguatkan orang lain sehingga orang lain itu bertahan di dalam pergumulan. Bisa tahan uji, bisa bekerja menahan semua penderitaan yang mereka alami. Dan itulah penghiburan yang Paulus terima dari Tuhan dan Paulus berikan kepada orang lain. Bagi saya, ini adalah sesuatu yang agak aneh. Kalau kita mau jujur ya, kalau saudara mendengarkan kesaksian orang, penghiburan misalnya gitu, di gereja-gereja lain itu kan, kalau bersaksi penghiburan dari Tuhan, bentuknya apa kira-kira? Saudara punya masalah nih, saudara miskin, gagal gitu. Lalu mendapatkan penghiburan dari Tuhan, bentuknya apa? Ngerti maksud saya? Bentuknya itu selalu perubahan keadaan. Yang miskin jadi kaya begitu kan, yang gagal jadi berhasil. Bukan loh, Paulus tidak bilang begitu kok. Paulus bilang begini, penghiburan yang kami terima itu menjadi penghiburan bagi kamu supaya kamu bertahan di dalam pergumulan yang sama. Atau dengan kata lain saya mau berkata begini, penghiburan dari Tuhan seringkali berbentuk ketahanan dalam pengharapan. Bukan perubahan keadaan atau mujizat yang mengagumkan. Bukan. Tapi seringkali doa kita, Tuhan buat mujizat yang mengagumkan supaya aku mengerti betapa dahsyatnya Engkau. Kita seringkali berdoa, Tuhan nyatakan kuasamu, ubah keadaan ini. Kita seringkali kalau punya masalah kepengennya gitu. Tuhan ubah keadaan. Opsi nomor 1. Tuhan gak mau ubah keadaan, Tuhan adakan mujizat yang mengagumkan. Tuhan tetap gak mau adakan, akhirnya dengan putus asa kita ngomong sama Tuhan. Ngomongnya apa? Hapuskanlah ingatanku. Apa? Lagunya apa itu? Bukan hapuskan apa lagunya pertama? Lumpuhkan. Keren ya, thank you ya. Lagunya luar biasa ya, hafal ya lagu-lagu gitu ya. Saya sebetulnya ya hafal, cuma sungkan ya. Masa pendeta hafal lagu-lagu gitu kan ya. Jadi pokoknya kalau Tuhan gak mau ngubah keadaan, gak mau membuat mujizat yang mengagumkan, nyanyinya lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan. Hafal banget ya. Tadi rasanya waktu ibadah gak ikut nyanyi deh orang-orang ini ya. Apalagi kalau sudah ditagih utang. Lumpuhkan ingatan jalan keluar ya.
Saudara, kita harus ngerti bahwa Tuhan itu kadang-kala menghibur kita itu dengan cara menguatkan kita supaya kita bertahan di dalam penderitaan kita. Tapi bukan cuma bertahan. Bukan cuma menyelesaikan pergumulan, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Keadaan terburuk seringkali menjadi kesempatan terbaik. Kesempatan untuk menjadi saluran berkat. Bukan sekadar tempat penumpukan berkat. Bukan sekadar tempat penumpukan berkat. Saudara, seringkali kita lupa melihat cara pandangnya itu loh, saudara. Ketika saudara melihat saudara berada dalam keadaan yang terburuk, mungkin itu adalah kesempatan yang terbaik. Saya masih ingat benar berapa kali terjadi. Ada orang dikasih tahu, sudah anakmu pemuda itu remaja, suruh konseling aja sama Pak YTH gitu kan. Terus mamanya bilang begini, percuma, hidupnya anakku ini susah banget. Pak YTH loh hidupnya enak, gak mungkin bisa ngerti penderitaan anakku. Lalu sama orang ini diceritain, bagaimana hidup saya dulu waktu kecil. Setelah diceritain langsung tanya, nomor teleponnya by the way berapa ya? Gitu. Jadi dia senang menemukan pendeta lain yang lebih susah dari dia. Itu repotnya jemaat begitu, saudara. Tapi it's true sebetulnya, bukan it is right, tapi it is true dalam arti begini. Kita itu seringkali lebih mudah dihibur oleh orang yang sudah mengalami keadaan lebih buruk dari kita. Kalau orang itu keadaannya tidak lebih buruk dari kita, memberitahu kita itu rasanya kayak, apa sih orang ini? Orang itu kadang-kala nggak peka terhadap diri kita. Nggak peka dengan perasaan-perasaan kita. Karena tidak pernah mengalami hal yang sama. Memang itu natur kita begitu. Tapi tolong please ya, mencoba jangan terlalu ekstrim ditariknya. Karena beberapa jemaat saya perhatikan tuh ekstrim banget, saudara. Ketika dia kecelakaan gitu kan, kakinya patah satu, terus pendetanya ngomongin, wah bersyukur ya. Bersyukur Tuhan masih pelihara nyawanya ya, bersyukur. Kemudian ngomong gini, Pak Pendeta pernah kecelakaan? Oh enggak pernah. Pernah kakinya patah satu? Enggak. Jangan ngomong Pak. Coba saudara ngerti ya, seandainya saudara jadi pendeta nih. 1 minggu besuk semua jemaat ya, yang satu kecelakaan kakinya patah satu ya kan. Terus besoknya lagi hari yang sama mungkin dia datangi jemaat lain gitu kan, gagal ginjal, terus dia ngomongin, Pak nggak apa-apa Pak ya, di dalam kelemahan kita mengalami kuasa Kristus yang sempurna. Pak Pendeta pernah gagal ginjal? Enggak. Pernah jual ginjal karena miskin? Enggak. Jangan hibur saya Pak, Bapak nggak ngerti perasaan saya. Itu seandainya dia datangi 10 jemaat saja, saudara. Saya tidak yakin minggu depannya dia masih hidup, saudara. Tapi itulah natur kita ya. Kita itu lebih senang kalau ketemu dengan orang yang pernah mengalami situasi yang lebih buruk daripada kita. It is what it is. Kita nggak bisa bilang itu benar atau tidak benar. It is what it is. Kita seringkali terhibur ketika melihat orang lain lebih menderita, tapi bisa survive. Bukan cuma menderita, tapi bisa survive di dalam penderitaannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus melihat keadaan yang terburuk, itu bisa menjadi kesempatan yang terbaik. Saya bersyukur saudara, dengan semua masa lalu saya yang buruk, karena ketika saya bincang-bincang dengan orang lain, dari keluarga yang broken home, saya seringkali cuma cerita saja, tidak menggurui. Saya cuma cerita bagaimana saya tinggal bersama ibu tiri saya, mama kandung saya dalam kemiskinan, papa saya penjahat, penjudi, pengangguran dan sebagainya. Papa saya tuh nggak punya duit, istrinya 2. Saya sekarang punya duit, istri nggak boleh 2. Saya lihat hidup itu kadang nggak adil ya memang ya. Life is not fair. Saya ngomong sama istri saya, life is not fair. Moga-moga saya masih hidup ya. Oke. Hidup saya susah, maka saya ketika berjumpa dengan orang lain, saya bisa diterima oleh orang itu. Dan saya bersyukur, hidup saya juga dulu penuh dengan dosa, saudara. Hidup saya sejak SMP udah rusak. Makanya ketika saya bincang-bincang dengan anak-anak muda, ketika saya mau mengeksplorasi dosa-dosa mereka, saya tinggal membuat satu kalimat begini. The chances are, hidupku jauh lebih buruk daripada kamu. Chances-nya itu adalah apapun yang kamu lakukan, aku mungkin sudah pernah melakukan. Jadi feel free to tell me. Itu anak-anak itu bisa cerita dari A sampai Z gitu, saudara. Cerita semua. Karena mereka tahu siapa yang dihadapi ini bukan orang-orang kudus.
Yang dihadapi ini adalah orang yang hidupnya penuh dengan dosa. Makanya keadaan terburuk kita itu seringkali menjadi kesempatan terbaik kita. Amin. Kesempatan kita jadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga pertanyaan yang perlu kita pikirkan begini, saudara. Setiap pemberian dari Tuhan itu kan harus dibarengi dengan pertanyaan ini. Apa manfaatnya bagi kerajaan Tuhan? Apa manfaatnya bagi kerajaan Tuhan? Kalau saudara dalam penderitaan, lalu Tuhan tolong, titik. Terus pertanyaannya gini, terus penderitaanmu tuh gunanya apa sih? Miskin, terus kaya, titik. Lah terus gunanya apa? Sakit, terus sehat. So what gitu loh kalau orang bilang begitu. Apa sih maksudnya? Beberapa kali orang kan bilang gitu, Pak tolong doakan Pak bisnis saya Pak. Supaya bisnis saya ini booming Pak. Wah terus saya tanya, kalau gitu what is next? Setelah kamu diberkati, apa kontribusimu untuk kerajaan Tuhan? Kalau saudara cuma bisa berdoa Tuhan berkati aku dan berhenti pada dirimu, maka sekali lagi saudara sedang memanipulasi Tuhan. Tidak peduli saudara memakai kalimat apapun, seteologis apapun, kalau berkat Tuhan berhenti pada dirimu sendiri, you are manipulating God. Tapi ketika engkau berani berkata, Tuhan berkati aku, supaya aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya saudara menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka saudara bukan memanipulasi Tuhan. Tetapi saudara sedang melibatkan diri saudara di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya baru membaca satu buku karangan Randy Alcorn. Dia biasanya menulis tentang surga. Kali ini dia menulis tentang treasure principle. Dan satu kalimat sebetulnya sudah disampaikan beberapa orang sih. Tapi di dalam bukunya dia bilang begini saudara. Allah itu membuat saya, God prospers me gitu. Supaya aku itu bisa meningkatkan my standard of giving. Bukan meningkatkan my standard of living. Kita seringkali semakin banyak berkat Tuhan yang kita terima, yang terjadi apa? Pemberian kita untuk orang lain semakin menurun. Ya. Bukan meningkat, benar gak sih? Taraf hidup kita yang meningkat. Makanya kalau saudara tingkatkan terus taraf hidupmu, pemberianmu untuk orang lain juga tidak akan pernah meningkat. Kontribusimu untuk kerajaan Allah, untuk persebaran Injil juga tidak akan meningkat. Tapi saudara harus berani mencukupkan diri. Tuhan terima kasih dalam penderitaanku, kemiskinanku engkau campur tangan. Tapi aku ingin supaya aku bukan hanya menjadi penerima berkat, tapi menjadi saluran berkat. Tujuan Tuhan membawa kita dalam penderitaan dan menolong kita adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat saudara, tujuan Tuhan membawa kita dalam penderitaan adalah menaruh kepercayaan kepada Allah. Saya bacakan ayat yang ke-9 dan 10. Ayat 8 sampai 10 maafkan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara Paulus termasuk orang yang hebat. Dia punya 1001 alasan untuk sombong. Biasanya kalau saudara ketemu rohaniwan yang sombong, yang disombongkan apa? Biasanya. Yang biasa bincang-bincang dengan saya pasti tahu ya, yang saya sombongkan apa saja. Kalau saudara ketemu orang lain ya, rohaniwan, hamba Tuhan, biasanya yang disombongkan hamba Tuhan apa? Biasanya gini nih, bagaimana dia berkorban banyak di dalam pelayanan, benar? Bagaimana dia telah melayani Tuhan mati-matian gitu. Nah Paulus juga berkorban banyak. Atau hamba Tuhan membanggakan bagaimana khotbahnya itu luar biasa. Menarik luar biasa, saudara. Kreatif sehingga tidak ada orang yang bisa tidur selama dia khotbah. Kalau saya membanggakan warna suara saya ketika khotbah. Yang cempreng tinggi treble-nya terlalu banyak. Kalau sampai saudara ketiduran, keterlaluan dengarkan suara saya. Biasanya orang tidak akan ketiduran tapi keluar dari ruangan.
Nah Saudara, kita ini kadang-kadang membanggakan apa sih? Semua yang kita banggakan Paulus itu juga punya. Tapi menariknya, Paulus itu terbuka loh. Paulus itu enggak sungkan bilang begini, aku ini pernah putus asa loh. Tahu enggak? Aku ini pernah benar-benar desperate loh. Kamu tahu enggak sih? Aku ini pernah merasa kayak beban pelayanan itu begitu berat, begitu besar, aku enggak kuat mengangkat. Itu yang ngomong Paulus. Being vulnerable, itu penting bagi seorang hamba Tuhan. Cuma seringkali hamba Tuhan itu kan, dituntut pencitraan. Yang salah siapa? Enggak selalu hamba Tuhannya yang salah. Yang salah itu ya jemaatnya kadang-kala. Karena jemaatnya mengharapkan hamba Tuhannya sempurna, benar atau betul? Nanti kalau misalnya ada pendeta saudara, Pastor Mike, datang ke rumah saudara dan bilang gini, ada waktu enggak saya mau sharing pergumulan saya gitu kan. Terus Pastor Mike mulai nangis menceritakan pergumulannya gitu. Bagaimana dia menangani saudara dan susah setengah mati gitu. Enggak ya, misalnya saudara pasti akan merasa gini, pendeta kok cengeng. Gitu aja putus asa gitu kan. Makanya para pendeta itu berusaha tampilnya itu sempurna terus. Kenapa? Karena kalau pendetanya enggak sempurna saudara enggak mau gitu loh. Aneh ya. Itulah yang menyebabkan kultur Injil tidak bisa tercipta di banyak gereja. Kalau saya tidak peduli dengan itu. Saya akan cerita terus di dalam khotbah-khotbah saya. Bagaimana saya gagal, bagaimana saya berdosa, bagaimana saya bergumul dengan kelemahan-kelemahan saya. Bahkan ada jemaat saya yang relatif barulah beberapa tahun yang lalu. Dia baru setahun di gereja saya. Dan dia bilang begini, Pak Yakub tahu enggak sih, saya itu di gereja lama 10 tahun Pak. Dan saya tidak pernah tahu dosa pendeta saya apa. Saya di sini 1 tahun tahu dosanya Pak Yakub apa saja. Terus saya lihat ke dia, sok tahu kamu. Padahal belum semua saya ceritakan. Saya butuh 5 tahun untuk menceritakan semua dosa saya. Saudara, saya tidak masalah bercerita itu, kenapa? Ya karena Paulus orang yang paling kuat pun mengalami hal yang sama. Dan saya akan menerangkan ya, bagaimana Paulus menjelaskan ini saudara. Paulus berkata begini dalam bahasa Indonesia. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Kalau dalam bahasa Yunani itu ada 2 kata yang dipakai malah gitu. Jadi kata hyperbole, tahu hyperbole enggak? Melebih-lebihkan sesuatu gitu. Hyperbole sama hyperdunamin. Jadi berlebihan melampaui kekuatan gitu. Jadi sudah melampaui kekuatan terus berlebihan lagi gitu. Kalau cuma melampaui kekuatan itu sama seperti misalnya saudara disuruh untuk misalnya ini ya, ngangkat karung 200 kg. Nah itu saudara merasa kayak, wah ini hyperbole nih, ini berlebihan, melebihi kekuatanku. Tapi bukan cuma melebihi kekuatan, Paulus itu mengatakan berlebih-lebihan bukan cuma hyperdunamin, tapi hyperbole juga. Lebihnya itu kayak enggak tanggung-tanggung gitu loh saudara. Lebihnya itu tingkat dewa, makanya tidak heran dia mengatakan sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bukan kami sempat berpikir gitu, bukan. Kami nyaris putus asa. Enggak, benar-benar telah putus asa juga. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Kalau dalam teks Yunani diterjemahkan hurufiah dengan baik di dalam Young Literal Translation, bunyinya begini, that we were exceedingly burdened above our power. Exceedingly burdened above our power. So that we despair even of life. Jadi bukan cuma putus asa dengan pelayanan ya. Putus asa dengan kehidupan. Saudara pernah putus asa dengan pekerjaan? Dari wajah saudara enggak usah nganggur, sudah tahu saya. Saudara kalau Senin itu semangat enggak? Bangun pagi Senin itu, saudara langsung, Monday, I love Monday gitu. Ada, aduh Senin lagi gitu. Kira-kira bagaimana sih gambaran saudara? Nah kalau saudara itu enggak suka hari Senin, berarti saudara sering kecewa dengan pekerjaan. Putus asa dengan pekerjaan. Tapi saya tanya, orang yang putus asa dengan pekerjaan, apakah orang itu putus asa dengan kehidupan? Belum tentu. Saudara pernah putus asa dengan pelayanan? Saya berapa kali putus asa dengan pelayanan. Tapi jujur, saya tidak pernah putus asa dengan hidup sampai saya mau bunuh diri. Enggak pernah. Bukan berarti saya lebih kuat daripada orang lain. Bukan karena itu. Ya karena saya itu merasa bahwa ya lebih enak hidup sih gitu.
Mati kan saya soalnya belum tahu rasanya kayak apa. Walaupun saya ngerti lah kalau mati kan bersama dengan Tuhan kan di surga. Justru itu saya khawatir di surga itu nggak bisa bergurau. Makanya saya selama mungkin ada di dunia dulu gitu kan. Tapi saya yakin di surga kelak kita bisa bergurau ya. Jadi saya berusaha untuk menghidupi hidup saya di dunia. Nah Paulus itu putus asa dengan hidupnya. Bahkan ada tambahan begini dalam Young Literal Translation begini. But we ourselves, di ayat 9a. But we ourselves, in ourselves, memang benar begitu. Jadi jangan bilang ini salah terjemahan, enggak. Memang bunyinya begitu. But we ourselves, in ourselves, the sentence of the death have had. Ini terjemahannya memang kuno banget bahasa Inggrisnya. Yang saya mau tekankan di sini begini. Sentence of death itu seringkali dalam bahasa Yunani merujuk kepada surat keputusan hukum yang memberitahu mendakwa seseorang dia dijatuhi hukuman mati. Makanya Paulus merasa nggak punya harapan seperti orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Tapi menariknya di dalam teks Yunani itu ada tambahan in ourselves. Jadi the sentence of death-nya itu in ourselves. Makanya beberapa penafsir menduga Paulus itu dulu mungkin sedang mengingat penyakit parah yang dia derita. Mungkin Paulus itu sedang mengalami masa-masa near death experience. Tadi kita bersyukur ada orang bersaksi takut bagaimana kena COVID-19. Beberapa jemaat saya juga begitu memberitahu saya terima kasih Pak. Kalau enggak dibantu gereja ini, wah saya bisa pulang lebih cepat ini Kak ke rumah Bapak di surga katanya. Ada ketakutan-ketakutan semacam itu karena ada pengalaman dekat dengan kematian. Nah kita tidak pernah tahu apa maksudnya ini. Apakah memang benar in ourselves itu merujuk kepada tubuh Paulus atau in ourselves itu lebih ke arah diri Paulus tapi tidak selalu tubuh. Kalau tubuh berarti penyakit kan. Kalau diri itu berarti lebih luas daripada tubuh. Apakah Paulus bicara yang mana kita tidak pernah tahu. Paulus sedang membicarakan kesusahan yang mana kita juga tidak tahu. Pokoknya dia kasih tahu kesusahannya di Asia Kecil. Nah kesusahannya Paulus banyak kok. Nah saya kasih tahu aja lah. Beberapa kesusahan Paulus di 2 Korintus yang dia ceritakan di surat yang sama. Tapi saya tidak yakin apakah itu yang dimaksud dia di pasal 1 ayat 8 dan 9 tadi. Tapi ada baiknya kita membaca bersama-sama. Di dalam pasal 4 ayat 7 sampai 9, mari baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kemungkinan besar peristiwa yang ini terjadinya sesudah peristiwa yang dicatat di pasal 1 ayat 8 dan 9. Karena di pasal 1 Paulus putus asa. Lalu dia punya pengharapan yang baru. Nah berdasarkan pengalaman itu, di pasal 4 dia bicara tentang penderitaan-penderitaannya, dia tidak pernah putus asa lagi. Nah saya bacakan lagi dari 2 Korintus, saudara dengarkan saja, ini ayat favorit saya. Jadi kalau dalam pelayanan saya merasa kayak aduh susah banget ya melayani Tuhan begitu. Saya biasanya membaca ayat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa juga nanti cetak print besar-besar ayat ini ya Saudara. Ayat ini bagus banget, sangat menghibur kita. 2 Korintus 11, 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali berarti tiap kalinya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Ini pasti batunya kena ya, kalau nggak kena dia nggak akan cerita. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Berarti dia mungkin memberitakan Injil di Jakarta ini. Dia sering diancam bahaya banjir. Saya belum sempat menyelidiki gubernurnya siapa waktu Paulus terancam banjir ini. Dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur.
Minggu ini saya benar-benar bisa memahami ini, saudara. Kerap kali minggu ini saya tidak bisa tidur. Aku lapar. Wah, ini benar banget, saat ini juga benar. Dan dahaga. Saya nggak berani bilang benar, nanti mesti ada yang kesini bawakan minum ya. Enggak, oke. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Wow, baca saja capek, bener enggak sih? Baca saja loh capek. Saudara dengarkan saya baca aja capek, bener ya? Sampai tanya kapan berhentinya, kapan berhentinya, kapan berhentinya. Bayangkan kalau saudara mengalaminya. Dan ini penghiburan besar loh untuk saudara. Ketika saudara mengalami penderitaan di dalam pernikahan saudara. Ketika istri cerewet terus, gak punya duit lah, gini. Saudara bisa menghibur istri saudara. Untung istrimu aku, bukan Paulus. Coba kalau istrimu Paulus, kamu mengalami semuanya ini, ngerti gak sih? Istri mulai lebih bisa bersyukur ya. Makanya Paulus itu gak punya istri. Keyakinan saya sih dia gak punya istri. Sebab kalau dia punya istri, masa istrinya mau sih menemani Paulus begini, ya kan? Enggak lah. Paulus itu menderita banget di dalam semua pelayanannya dia. Wajar gak kalau dia putus asa? Wajar gak? Sudah melayani sungguh-sungguh, nggak nyari duit, bukan cari kemewahan supaya bisa masuk akun sosial tertentu, enggak. Bayar harga tapi susah terus, makanya dia putus asa bukan cuma tentang pelayanan, tetapi tentang kehidupan. Tapi di ayat yang ke-9 dia bilang begini, tapi hal itu terjadi supaya kami tidak menaruh kepercayaan pada diri kami, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dan saya bersyukur dengan kalimat itu, saudara. Ayat yang ke-9b, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Perhatikan kata, tetapi hal itu terjadi supaya. Kalau saya bilang begini saudara, di dalam Tuhan tidak ada kesengsaraan yang tanpa tujuan. Dia tidak hanya merespon penderitaan dengan menghadirkan kebaikan. Dia sengaja menghadirkan kebaikan melalui penderitaan. Kita seringkali cara pikirnya begini saudara. Semua yang buruk dalam hidup kita itu terjadi karena kebetulan, kekacauan dan sebagainya. Di tengah kekacauan Tuhan datang dan mengarahkan semuanya untuk kebaikan kita. Salah loh. Tuhan itu bukan cuma merespon penderitaan kita dengan cara menghadirkan kebaikan. Tapi memang dari awal dia mau menghadirkan kebaikan untuk kita. Tapi jalannya memang melalui penderitaan. Allah kita itu bukan cuma Allah yang reaktif, Allah yang responsif, bukan. Tapi dia adalah Allah yang planning semuanya dengan baik. Amin. Makanya Yusuf bisa berkata kepada saudara-saudaranya begini, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi bersyukur Tuhan di tengah jalan membelokkan. Enggak. Yusuf bilang gini, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi sama seperti saudara-saudara Yusuf punya rencana dari awal untuk mencelakakan Yusuf. Tuhan juga punya rencana dari awal untuk memberikan kebaikan untuk Yusuf. Saya percaya Tuhan yang saya sembah, yang harusnya saudara percayai juga. Bukan Tuhan yang cuma ketika kita punya masalah dia itu bingung gitu kan. What should I do ya, what should I do. Kemudian KLB gitu kan ya. Lalu bicarakan. Bagaimana nih caranya gitu kan, semua malaikat diundang, ada usulan gak ini bagaimana cara nanganinya ini. Saya yakin Allah kita bukan seperti itu, konyol banget deh. Allah kita bukan Allah yang cuma mereaksi, meresponi keadaan. Tapi Allah kita adalah Allah yang menetapkan segala sesuatu dari kekekalan. Amin. Kita aman di dalam tangan Tuhan saudara, kita aman. Banyak orang Kristen itu seringkali ngomong gini, masa segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan. Itu beberapa pendeta gak setuju sama saya. Masa segala sesuatu ditetapkan sama Tuhan? Iya. Yang buruk-buruk ditetapkan oleh Tuhan? Iya. Terus saya tanya balik, kamu tahu dari mana itu buruk atau baik? Ngerti maksud saya? Saya diberi istri kayak gini, masa baik? Loh, baik. Supaya kamu menjadi orang yang lebih sabar. Loh, baik kan? Masalahnya kita ini gak bisa menilai kebaikan itu yang mana. Tapi saya percaya Tuhan bekerja menghadirkan kebaikan bagi kita.
Saudara, di tengah keputusasaan Paulus berjumpa dengan Tuhan. Sehingga saya mau berkata begini, Allah tidak pernah melemahkan kita. Setuju ya? Allah tidak pernah melemahkan kita. Setuju? Tetapi kadangkala harus menunjukkan kelemahan kita. Allah itu tidak pernah melemahkan kita. Tidak pernah sekalipun dia melemahkan kita. Tapi kadangkala dia harus menunjukkan, mengungkapkan kelemahan kita. Supaya kita tuh mengerti bahwa kita itu tidak sekuat yang kita kira. Kita seringkali merasa diri itu kuat, fine-fine aja kok. Tanpa Tuhan, dari tadi pagi nggak berdoa ya bisnis lancar kok begitu kan. Sehingga kita merasa ya pokoknya semuanya dengan Tuhan itu ada Tuhan, nggak ada Tuhan sama aja kok bisnis saya. Makanya Tuhan perlu tuh menunjukkan kelemahan kita. Supaya ketika kita berada pada titik yang paling bawah di dalam hidup kita, justru di situ kita menemukan anugerah Tuhan yang lebih dalam dari kejatuhan kita. Akhir dari perjuangan kita seringkali adalah awal dari perjumpaan dengan Tuhan. Benar ya? Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang yang sudah terpuruk, hancur, berantakan. Ketika dia ada di tengah-tengah kehancuran di tempat yang paling dalam, disitulah dia menemukan anugerah Tuhan lebih dalam daripada kejatuhannya. Disitulah dia menemukan Tuhan dan mulai dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, kalau engkau kehilangan banyak hal di dalam hidupmu, mungkin selama pandemi, atau mungkin karena kesalahan-kesalahanmu dalam mengelola keuangan, dalam mengelola pernikahan, saudara benar-benar terpuruk dan tanpa harapan. Saudara, sebetulnya Tuhan ketika sedang mengambil semua di dalam hidup kita, sebetulnya Tuhan mau mengajarkan kepada kita, apa sih yang paling berharga di dalam hidup kita. Seseorang baru benar-benar mengalami Kristus sebagai satu-satunya harta ketika dia telah kehilangan segalanya. Pernah suatu malam saya berdoa dan saya itu tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Yang saya percayai itu adalah cara Tuhan berbicara kepada saya. Jadi ada pertanyaan begini, bagaimana jadinya seorang Yakub Trihandoko tanpa gelar akademis, tanpa buku-buku yang ditulis, tanpa jabatan di gereja, tanpa tulisan pendeta di depannya, tanpa jadwal pelayanan, tanpa apa-apa, hanya kamu saja. Terus pertanyaannya begini, apakah kamu masih bisa berkata, Christ is enough? Waktu saya memikirkan pertanyaan itu, saudara tahu ya, I was shaken. Ketika saya memikirkan pertanyaan itu, saya menangis, saya gemetar, dan saya mengakui di hadapan Tuhan, ternyata masih banyak berhala di dalam hidupku. Aku cuma bisa ngomong bahwa Tuhan itu the only treasure that I have. Tapi saudara tidak mungkin benar-benar bisa memahami, mengamini, mengalami itu, kecuali kalau semua yang berharga dalam hidupmu diambil satu-satu oleh Tuhan. Atau dengan kata lain saya mau berkata begini, kita tidak mungkin menikmati keindahan Allah sepenuhnya tanpa menyampahkan kebanggaan kita seluruhnya. Saudara mau melihat keindahan Allah sepenuhnya. Saudara nggak bisa mau menikmati keindahan Allah sepenuhnya, masih membawa semua muatan-muatan kebanggaanmu. Engkau harus menyampahkan semua kebanggaanmu, baru engkau bisa menikmati keindahan Allah sepenuhnya. Letting go our idols. Ya, terus menjadi proses terus-menerus. Dengan kekuatan Injil kita buang semua berhala-berhala dalam hati kita. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, walaupun aku punya Engkau dan hanya Engkau saja, aku bersyukur. Ada satu lagu itu bagus, saudara, dari Sovereign Grace Ministry. Liriknya begini, Hallelujah, all I have is Christ. Tahu lagunya? Hallelujah, all I have is Christ. Puji Tuhan, yang aku punya itu cuma Kristus. Dan itu puji Tuhan. Bukan gini, punya kok cuma Kristus ya. Tapi ya udah, puji Tuhan aja. Enggak loh. Ngerti maksud saya? Praise God. Kalau saudara cuma punya Kristus. Yang terakhir saudara, tujuan Allah menempatkan kita di tengah-tengah penderitaan kita yang menyakitkan adalah supaya kita menghargai peranan orang lain. Dengan cepat ayat 11 saya bacakan. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saya bersyukur Paulus mengucapkan kalimat ini di ayat yang ke-11. Karena saya pikir itu is all about begini saudara. It's all about Paul and Christ.
tentang bagaimana dia menerima sesuatu dari Kristus dan bagaimana Paulus memberikan sesuatu kepada jemaat di Korintus. Tapi ternyata tidak. Di bagian terakhir dia memberitahu apa yang dia terima dari jemaat Korintus. Yaitu doa-doa mereka, saudara. Dalam bahasa Yunani menarik sekali. Karena kata yang tadi diterjemahkan dengan karena kamu juga turut membantu di sana. Turut membantu. Terjemahan bahasa Indonesianya sudah sangat tepat sekali. Joining in help. Pertanyaannya begini, saudara. Joining in helping, pertanyaannya begini. Itu kan joining in helping. Berarti kan ada pihak lain yang membantu tuh. Jemaat Korintus ini kan joining in helping. Berarti selain jemaat Korintus kan ada pihak lain toh ya. Yang kita tahu bersama pihak lain itu siapa? Allah sendiri. Jadi Allah menolong Paulus bertahan, menghibur Paulus di dalam kesusahan. Tapi dia memakai kata, but you also. Kamu juga. Joining in helping. Dia tahu bahwa dia bisa bertahan. Itu karena doa-doa jemaat Korintus. Ketahanan dalam penderitaan adalah proyek komunal. Keberhasilan tidak datang sendirian. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang terlalu sombong menceritakan semua tentang kita, tentang kita, tentang kita. Saya benar-benar menjaga hati saya karena tanpa sadar saya kadangkala ketika menceritakan atau disuruh bersaksi tentang pelayanan, saya kadangkala tidak memakai kata kami, tapi mulai pakai kata saya. Hati-hati kalau saudara mulai menceritakan keberhasilanmu dengan kata ganti saya. Kita membutuhkan satu dengan yang lain dan kalau nanti saudara baca di rumah sendiri ayat tadi dengan teliti, saudara akan menemukan bahwa Paulus itu mengajarkan kepada kita bahwa kita membutuhkan dukungan dari orang lain, ayat 6 dan 7. Tapi kita juga butuh sharing pergumulan. Paulus terbuka bahwa dia lemah, punya beban yang luar biasa. Dan kita juga butuh doa syafaat dari orang lain, saudara. Ayat 11a, jemaat Korintus mendoakan Paulus dan juga ada perayaan karunia. Paulus mengatakan supaya lebih banyak lagi orang yang bersuka cita atas karunia yang kita terima karena doa-doamu. Jadi di dalam komunitas kita penting ada dukungan, sharing pergumulan, doa syafaat, dan perayaan karunia. Maka saya bersuka cita tadi di dalam ibadah ada kesaksian bagus. Biasanya kesaksian cuma ada di persekutuan-persekutuan, bukan di kebaktian. Tapi saya yakin kita harus lebih sering mendengarkan kesaksian dari orang lain. Mendengarkan pergumulan dari orang lain. Karena itulah cara Tuhan untuk menumbuhkan kita. Dan ketika saya membaca ini merenungkan, bahwa Paulus pun bisa berhasil dan bertahan dalam penderitaan karena doa jemaat Korintus. Saya belajar satu hal yang penting. Cara lain yang dipakai oleh Allah untuk mengungkapkan kelemahan kita adalah dengan cara bekerja melalui doa-doa orang lain bagi kita. Berapa banyak di antara kita yang merasa kalau berhasil itu karena kita pandai, pengalaman, karena kita bisa segala sesuatu. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan kita, kamu bisa bertahan sampai hari ini. Itu karena ada orang-orang lain yang berdoa untuk engkau. Saya tahu saya bisa melayani Tuhan sampai detik ini. Karena ada beberapa orang yang berkata, Pak, tiap malam saya mendoakan Pak Yakub. Tiap kali saya berdoa, keluarga kami selalu menyebut nama Pak Yakub. Dan itulah sebabnya saya bisa berdiri sampai hari ini, saudara. Mungkin orang-orang itu bukan orang-orang yang terkenal, mungkin bukan orang-orang yang punya talenta luar biasa. Mungkin mereka bukan orang-orang yang punya sesuatu yang bisa ditunjukkan di atas panggung. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berguna, yang berjasa untuk pelayanan saya. Saya percaya kita sedang dilatih Tuhan untuk lebih rendah hati. Engkau bisa bertahan karena doa banyak orang. Dan saya akan tutup khotbah saya dengan kalimat ini. Doa adalah ungkapan ketidakberdayaan dan tanda penyerahan. Ketika kita berdoa kan itu inti doa kita. Kita mengakui ketidakberdayaan kita. Dan kita menyerahkan semuanya. Tetapi saudara tahu, you know what? Tetapi doa justru ditentukan Tuhan sebagai saluran kekuatan. Bahkan di tengah-tengah sarana yang menunjukkan our weaknesses. Our total reliance, dependence, trust. Di dalam doa kita berkata, Tuhan aku gak bisa apa-apa. Di dalam doa kita mengatakan, Tuhan, I'm nothing. I cannot do anything without you. Tapi justru ketika kita expressing our weaknesses, di situ kekuatan dari Tuhan dinyatakan. Supaya pada akhirnya ketika kita berhasil melewati semua itu, kita bisa berkata, it is only by His grace.
bukan karena usahaku. Hari ini bagaimana keadaan saudara? Apapun penderitaan yang saudara alami, saya percaya Tuhan punya rencana bagi kita. Dan tidak ada penderitaan yang terbuang percuma tanpa tujuan. Mari rengkuh penderitaanmu. Karena engkau mengalami kehancuran, datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan aku hancur, tetapi aku tahu this is not the end of my life. Aku tahu akhir dari perjuanganku adalah awal pertemuanku dengan Engkau. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.